Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 32 tahun dirawat di RSJ karena sering mengancam tetangga sekitar dan merusak barang-barang di rumah. Hasil pengkajian saat ini didapatkan tampak wajah tegang, berbicara kasar dan suara tinggi. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Resiko bunuh diri. E. Perilaku kekerasan. D. Defisit perawatan diri. E. Halusinasi pendengaran. Jawaban. C. Perilaku kekerasan. Pembahasan. Hasil pengkajian seperti wajah tegang, berbicara kasar dan suara tinggi, mengancam serta merusak barang merupakan tanda gejala mayor pada pasien perilaku kekerasan. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki 40 tahun didiagnosa penyakit jantung koroner PJK. Dokter merencanakan tindakan pembedahan untuk pemasangan ring jantung. Saat pengkajian klien merasa khawatir, tampak tegang dan sulit tidur. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Ansietas. B. Keputusasaan. C. Ketidakberdayaan. D. Defisit perawatan diri. E. Halusinasi pendengaran. Jawaban. A. Ansietas. Pembahasan. Hasil pengkajian klien khawatir, tampak tegang dan sulit tidur merupakan tanda gejala mayor dari ansietas. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki 20 tahun datang ke poliklinik jiwa karena menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Hasil pengkajian menunjukkan perilaku muncul sejak 3 hari yang lalu akibat diputus oleh pacarnya, berbicara keras, mata melotot dan mempunyai riwayat ditinggal meninggal ibunya 1 tahun yang lalu. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? A. Menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. B. Ditinggal meninggal ibunya. C. Putus dengan pacar. D. Berbicara keras. E. Mata melotot. Jawaban. B. Ditinggal meninggal ibunya. Pembahasan. Faktor predisposisi merupakan faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan jiwa. Ditinggal meninggal ibunya merupakan faktor risiko pasien ditinggal oleh orang yang dicintai. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien di ruang Bougainville. Saat berkomunikasi dengan pasien, perawat menyilangkan kaki dan asik bermain telepon serta tidak menatap lawan bicaranya. Apakah aspek yang harus dikembangkan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Menghadirkan diri secara terapeutik. B. Komunikasi verbal dan nonverbal. C. Dimensi tindakan. D. Dimensi respon. E. Empati. Jawaban. A. Menghadirkan diri secara terapeutik. Pembahasan. Menghadirkan diri secara terapeutik merupakan bentuk fisik sikap yang diperlukan oleh perawat dalam komunikasi terapeutik seperti berhadapan, menjaga kontak mata, terbuka, rileks dan sedikit membungkuk saat berkomunikasi dengan pasien. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang perawat di ruang A melakukan asuhan keperawatan pasien dengan kanker rahim. Saat pengkajian, tampak pasien menangis dan mengatakan kenapa hal ini harus terjadi pada saya. Apakah respon yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Active listening. B. Exploring. C. Validation. D. Reflecting. E. Restating. Jawaban. A. Active listening. Pembahasan. Active listening merupakan teknik komunikasi terapeutik dengan cara mendengarkan secara aktif dan digunakan untuk fokus pada pasien dan perspektifnya. Soal nomor 6 P3K Perawat, laki-laki 35 tahun dirawat di ruang bangsal RSJ. Hasil pengkajian pasien didiagnosa depresi berat, sering murung dan penurunan nafsu makan.
Dokter memutuskan pemberian terapi ECT elektrokonvulsi terapi, kemudian menjelaskan informasi singkat terkait ECT, serta perawat memberitahuan kepada keluarga untuk menandatangani formulir tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? A. Justice. B. Fidelity. C. Veracity. D. Autonomy. E. Beneficence. Jawaban D. Autonomy. Pembahasan otonomi artinya mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Semua tindakan yang menyangkut pada pasien harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau dari keluarganya. Soal nomor 7 P3K perawat, laki-laki perempuan tahun dirawat di ruang PICU. Hasil pengkajian pasien mengamuk, merusak barang-barang di sekitar dan melukai orang yang dekat dengan dirinya. Perawat memutuskan untuk melakukan fiksasi untuk melindungi pasien dan orang lain dan akan melepaskan fiksasi apabila pasien sudah tenang. Ketika fiksasi dilepas, ternyata fiksasi terlalu kencang dan membuat pergelangan tangan pasien mengalami kemerahan. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? A. Justice. B. Fidelity. C. Veracity. D. Autonomy. E. Non-beneficence. Jawaban non-beneficence. Pembahasan. Non-beneficence artinya tidak merugikan pasien, di mana segala bentuk tindakan pasien tidak membuat pasien cedera, sedangkan pada kasus ini pasien mengalami kemerahan pada pergelangan tangan pasien. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.